uh, live YouTube kami. Di saat ini saya uh, mau bersaksi dengan apa yang Tuhan kasih tunjuk buat anak saya. Sebenarnya saya menyuruh dia untuk bersaksi, tapi dia malu, kesian Bapak Ibu. Dia malu, dia mama, saya malu hati. Jadi saya sampaikan saja saya sampaikan di ibadah saat ini, dan saya saksikan apa yang dia lihat di saat itu. Uh, ini sudah ampa hari ya, ampa hari. Um, di saat itu saya buka puasa, memang saya buka puasa, tetapi saat itu saya belum makan, saya cuma baru buka dengan minuman. Dan di pas jam 1 siang, Bapak Ibu, di saat itu kita dua ini dia bilang, mama saya sudah lapar. Jadi sekarang kita nih mau pergi beli mie. Ya, saya suruh dia pergi beli mie. Beli mie langsung saya masak. Saya masak dan saat itu kita dua nih, tapi jujur saya sudah makan, Di saat itu saya sudah makan, lalu dia ini mau makan. Lalu tiba-tiba dia tersungkur begini, langsung dia lihat di mie itu, langsung dia berteriak, mama stop makan, Tuhan bilang stop makan itu mie, stop itu makan mie. Lalu dia lihat ini cairan hijau yang mereka campur di mie itu. Tiba-tiba gini dia lihat lagi, dia bilang, langsung dia bicara dengan tangan-tangan, langsung dia bilang begini, mama itu di beberapa perusahaan itu iblis-iblis sudah menyamar untuk bekerja di beberapa perusahaan itu mereka sudah mereka sudah menyamar untuk bekerja. Jadi jangan lagi makan itu makanan-makanan yang siap saji. Tidak boleh mama, karena mereka itu pakai cairan hijau. Cairan hijau itu Tuhan bilang itu mereka itu ini Tuhan bilang tidak boleh lagi, anak-anak Tuhan tidak boleh makan, anak-anak Tuhan tidak boleh lagi makan makanan-makanan seperti itu. Seperti itu yang dia sampaikan. Lalu dia bilang begini, mama, yang mereka tidak itu mencampuri itu hanya di biji-bijian itu, yang sayur-sayuran itu mereka tidak campuri. Itu dia lihat langsung dia sampaikan. Dia lihat lalu dia bilang begini, mama, ada beberapa perusahaan yang mereka sudah menyamar masuk bekerja di perusahaan itu. Lalu dan selesai itu dia bilang, mama, nanti ada orang tidak bisa minum susu lagi. Dia bilang begitu. Dia bilang, mama, nanti adik don tidak bisa minum susu lagi, karena mereka akan mencampur juga di adik orang punya susu, seperti itu yang dia sampaikan. Dan setelah itu akan punya 4 hari Pak Aditya, roh Tuhan Yesus itu menaikkan kesaksian yang itu. Akan langsung saya kaget darah Yesus berkuasa. Ampuni Tuhan, ampuni. Dan di saat itu Bapak Ibu, saya langsung buang itu mie. Saya buang itu mie, saya langsung berdoa. Saya ambil air, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, bersihkan dan sucikanlah tubuh saya dengan anak saya. Lalu malamnya Bapak Ibu kita kincing, saya rasa kincing dan saya rasa buang air. Dan di saat itu saya baru pernah mencium bau kotoran dan air, kincingnya seperti itu Bapak Ibu. Akan seperti orang sakit yang sudah lama, sudah bertahun-tahun baunya itu, yang tidak pernah diurus Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Karena memang saat itu saya sudah makan sedikit Bapak Ibu. Saya langsung minta terima kasih dari Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita. Tuhan itu tahu mana yang baik bagi tubuh kita, mana yang tidak baik bagi tubuh kita. Disitulah dia menyatakan itu kasihnya buat kita anak-anak Tuhan, agar kita ada dalam berjaga-jaga dalam roh dan kebenaran. Seperti itu Bapak Ibu, Saudara semua. Dan di saat itu anak saya langsung dia kesterangkan, dia tunduk bagian, dia kesterangkan semua yang dia lihat itu saat itu di meja makan Bapak Ibu, itu di jam 1 siang. Saya langsung bilang dia ya, lalu dia bilang buat saya begini, mama, apa yang Tuhan bilang itu harus kita lakukan. Kita juga harus berkebun, mama. Kita harus berkebun, bukan saja. Lalu hikmat itu bawa saya, hikmat itu tiba-tiba datang buat saya, ya memang betul, kita tuh harus berkebun, karena itu bukan saja kita untuk
kelaparan, bukan. Tetapi ini mungkin hal-hal ini juga karena Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita anak-anak Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah yang Tuhan kasih tunjuk buat dia saat itu. Saat itu lalu saya bilang adik harus bersaksi, tapi dia bilang mama saya malu. Jadi saya juga sampaikan di saat ini buat kita semua di saat ini. Ya saya lanjut lagi dengan firman yang tadi. Ya dan amin Bapak Ibu. Saya juga sudah pernah melihat jalan itu dan saya laluinya. Dan di situ saya pernah juga saya bersaksi sampai saya tuh berdarah-darah. Ujung yang di saya mau tempuh itu sangat sulit sekali Bapak Ibu. Jadi apa yang Sis Valen juga bilang sampaikan, kalau kita masih ada dalam hati yang tidak bersih, pikiran yang tidak bersih, bahkan hal-hal duniawi yang kita masih belum tinggalkan, kita tidak bisa melalui jalan itu Bapak Ibu. Kita tidak bisa membawa sampai masuk di tempat tujuan kami Bapak Ibu. Kalau kita masih memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya Bapak. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu saja kesaksian saya di saat ini. Haleluya. Amin.